Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dinar Tri Astuti dalam kegiatan pengimbasan semangat guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi di SDN Mustika Sari 3, Kota Bekasi. Susunan kurs. 1. Resilience. Tangguh dan teknologi. 2. Critical thinking. Berpikir kritis dan teknologi. 3. Creativity. Konten dan teknik penceritaan. 4. Communication. Komunikasi efektif. 5. Empower teacher. Penerapan kelas campuran. 6. Collaboration. Kolaborasi dan dampak. Resilient. Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah landing untuk menyepadankan kata resilient, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi. Sebagai konsultan teknologi, kami melihat jelas betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun, perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini, kadang kita akan unggul, kadang ketinggalan. Disinilah Bapak dan Ibu perlu menjadi resilient. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju. Dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar. Dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Seperti dalam maraton, mengatur tenaga atau mengelola resilient. Semakin efektif jika kita tahu masih berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menuju e-learning yang baik ini, peta kita adalah kerangka SAMR. Kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari mulai dari tingkat pemula ke mahir, substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Apa kaitannya SAMR dan resilient dengan Bapak dan Ibu mempelajari teknologi? Pertanyaan paling menjebak dalam e-learning adalah aplikasi apa lagi yang harus pelajari untuk mengembangkan pembelajaran. Jika Anda terjebak di pertanyaan ini, maka Anda tersangkut terus-menerus di tingkat substitusi. Pertanyaan yang tepat adalah, bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi, hardware, dan aplikasi yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran? Setiap tingkat lanjut, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi
menuntut kita untuk mengubah kegiatan atau tujuan pembelajaran. Mengetahui ini, kegiatan dan tujuan pembelajaran membantu Bapak dan Ibu bisa menakar dengan lebih akurat berapa besar resilient yang diharapkan dari Anda untuk menerobos masing-masing tingkat tersebut. Berpikir kritis dan teknologi. Kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata harian kita. Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid mereka, bukan hanya sebagai kemampuan, tapi sebagai keterampilan. Namun demikian, banyak dari kita yang tidak sadar apa sebetulnya berpikir kritis. Critical thinking. Orang mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari, menerapkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi informasi. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis. Namun demikian, untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam aplikasi yang Anda gunakan, yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktikkan. Saya sadar, saya berpikir. Di berbagai kesempatan, murid menggunakan teknologi. Ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat group, ketika memberikan komentar di LMS, dan lain-lain. Creativity. Apa itu kemampuan bercerita? Kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Apa itu konten? Segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Communication. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi efektif di era komunikasi virtual. Dalam keadaan pandemi, di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai
sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat terjalin dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai peran yang menghubungkan interaksi sosial. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal. Mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Di era komunikasi virtual, tantangan bagi kita adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi dengan baik ketika harus selalu siap beralih metode komunikasi, baik secara virtual maupun tatap langsung. Bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, saling mengerti. 4 kegiatan tersebut bisa dipraktikkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini. Keadaan, perasaan, atau emosi, kebutuhan. Permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Dengan menyadari beberapa faktor-faktor di atas, komunikasi akan selalu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan sebuah tujuan yang ingin dicapai secara bertahap untuk kemampuan komunikasi yang selalu berkembang dan lebih baik. Komunikasi dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi, apapun gawai yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Empowered teacher. Apa itu metode belajar campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran, sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker dan kawan-kawan, maka Bukik Setiakawan mendefinisikan pembelajaran campuran sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini. Setidaknya, mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Setidaknya, mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Menghubungkan beragam modalitas program
atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar atau komitmen pada tujuan mandiri, pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Apa saja yang akan dipelajari di sesi ini? Berikut beberapa hal yang akan kita pelajari bersama tentang pembelajaran campuran untuk menerobos tantangan pandemi COVID-19. Apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Ketidakpastian pandemi, keragaman kondisi, dan penurunan capaian belajar. Apa miskonsepsi dan konsep sebenarnya pembelajaran campuran? 3 miskonsepsi pembelajaran campuran. 4 ciri pembelajaran campuran, pembelajaran sinkron dan asinkron. Mengapa pembelajaran campuran adalah jawaban yang tepat? A. Pembelajaran pada level yang tepat. B. Pembelajaran yang fleksibel pada abad ke-21. Collaboration. Selamat, Bapak atau Ibu, untuk sampai pada materi terakhir dari seri pembelajaran ini. Setelah Bapak atau Ibu mempelajari berbagai materi seri transformasi teknologi, maka di sesi ini, izinkan saya mengajak Bapak atau Ibu untuk melaksanakan praktik, baik melalui kolaborasi dengan tujuan untuk meluaskan dampak. Sekarang sudah bukan lagi saatnya untuk berkompetisi. Indonesia merdeka karena kerjasama dan gotong royongnya. Oleh karena itu, demi mewujudkan merdeka belajar, maka diperlukan juga kolaborasi antar guru dan siswa. Apa saja yang akan dipelajari di sesi ini? Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.